segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, kita memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu dari kitab Roma pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai yang ke-2a, dilanjutkan di ayat yang ke-29 sampai dengan 32. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Maka bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat pilihnya. Ayat yang ke-29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya Bapak Ibu Saudara merasa tertolak atau ditolak, pastilah tidak mengenakan, pastilah membuat tidak nyaman dalam kehidupan. Jadi mungkin ada ketika saya juga pernah ditolak, adang sanggupau gawe inatani padita. Ya tidak apa-apa, mereka dia mampu mengatakan yang demikian. Jadi acik dorwakan akamanginang ada merasa tertolak. Mungkin ada juga dari kita sebagai pemuda atau bapak-bapak yang mengalami bagaimana kita merasa tertolak ketika kita berpacaran atau ketika kita membuat suatu jalinan kasih terhadap seseorang yang kita cintai. Kira-kira demikian juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika berbicara tentang ajas pemikiran bahwa Tuhan menolakmu, bahwa Tuhan tidak menganggapmu, pastilah hidup ini seperti tidak berarti, tidak punya kekuatan Bapak Ibu mau menjalani hari-hari hidup. Itu juga yang dialami ketika jemaat Roma ketika itu, bagaimana sepertinya ada yang menyerang mereka, sepertinya ada pemahaman di jemaat Roma pada ketika itu. Sebagian orang mengatakan atau secara khusus bagaimana mereka yang telah di jemaat Roma pada ketika itu, atau kita katakan orang-orang yang Yahudi, mereka Allah sepertinya menolak, bahwa Allah tidak menganggap mereka lagi sebagai umat pilihan. Mungkin mereka merasa bahwa banyak tentunya Bapak Ibu pengajaran-pengajaran dalam perkembangannya. Tentunya banyak evangelisasi yang terjadi pada ketika itu, sehingga bagaimana jemaat di Roma yang berlatar belakangkan Yahudi dan juga non-Yahudi di situasi yang demikian, bagaimana antusiasnya jemaat yang sudah berlatar belakang non-Yahudi, mereka sangat antusias di dalam setiap perkembangan pengajaran, di setiap pengajaran evangelisasi maupun menerima Injil. Seakan-akan Bapak Ibu bagaimana dengan Yahudi. Jadi sebagian mereka, kami atau Allah menolak kami, Allah
melupakan kami sebagai bangsa pilihan Allah. Jadi mereka ada sesuatu nilai yang lebih, bahwa kami adalah bangsa pilihan Allah, bahwa kami adalah Israel, bahwa kami adalah keturunan dari Abraham, kami adalah dari bagian bapak-bapak orang yang percaya. Tentunya Bapak Ibu Saudara, ini tidak menolak yang demikian. Mengapa bangsa pilihan itu tidak menjadi sesuatu yang dilupakan Tuhan, tetapi bagaimana dari kalangan non-Yahudi mereka juga disertakan dalam karya keselamatan Allah, kemurahan Allah, sola gratia Allah. Jadi tidak ada pembeda-bedaan yang mungkin bagaimana dari non-Yahudi itu mereka tidak lagi dilatar belakangi oleh adat istiadat mereka. Tetapi Yahudi mereka selalu bercokol Bapak Ibu bagaimana dengan adat istiadat mereka yang sangat ketat dan itu dibawakan kepada gereja. Dan mungkin itu bagi kita sebagai orang Batak itu dibedakan amanginangnya. Jadi tidak walaupun Huria Kristen Batak Protestan, tetapi bukan Bataknya yang menonjol, tetapi Kristuslah menjadi yang memberikan kemurahan sola gratia buat kita juga orang-orang Batak, Bapak Ibu Saudara. Disinilah Paulus merasa terbeban bagaimana Yahudi di dalam persekutuan, di dalam komunitas yang ada di jemaat Roma. Ketika itu dia melihat bagaimana kepedulian yang luar biasa, bagaimana umat Israel, bagaimana menjelaskan arti keselamatan yang sudah mereka terima di dalam Yesus, yang telah diajarkan, yang telah dihadirkan kepada setiap orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Karena itu Paulus merasa terbeban, artinya ada kesedihan yang dirasakan, seakan-akan tadi bangsa Yahudi mereka ditolak, merasa dianggap tidak merasa umat pilihan Allah. Tetapi dengan surat Paulus dilayangkan kembali sehingga dengan ketegasan bahwa kasih Allah, penyelamatan Allah itu untuk semua orang, tentunya menggembirakan bagi Yahudi semua kemurahan Allah, sola gratia, seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, kita hanya oleh belas kasihan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, sola gratia Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang secara cuma-cuma Bapak Ibu, tetapi tidak menjadi murahan, sola gratia, anugerah kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Artinya dari sudut pribadi mereka menyatakan yang demikian. Tuhan tidak pernah menolak umatnya, tidak pernah menolak atas semua umat pilihannya. Tetapi bagaimana firman Tuhan menjelaskan kembali kepada mereka bahwa kasih karunia Allah, anugerah Allah tidak pernah dia cabut dan tidak mungkin dicabut oleh Allah kepada siapapun umat pilihannya, kepada siapapun sudah diberikan kemurahan, belas kasihan, sola gratia, anugerah oleh Tuhan sendiri. Karena itu Paulus menegaskan kembali kemana arah mereka, bagaimana mengklarifikasi rencana kasih Allah, bahwa benar kasih Allah adalah milik setiap umat yang percaya. Siapapun berhak menjadi alamat kasih karunia kemurahan Allah, belas kasihan Allah. Artinya semua kita Bapak Ibu menjadi alamat kemurahan Allah, menjadi alamat sukacita, menjadi alamat sola gratia Allah. Jadi Allah artinya bukan membiarkan, bukan Allah menolak segala bentuk Yahudi, tetapi Allah juga mengalihkan Bapak Ibu sola gratia, kemurahan, belas kasihan juga
kepada suku-suku yang lain, kepada bangsa-bangsa yang lain, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan topik Akka bangso makamateo Tuhan, makamatehon asin rohani di bata, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Artinya bukan hanya terkungkung karena kami adalah pilihan Tuhan, karena kami adalah dari kelompok atau keturunan Abraham, sehingga kamilah hanya umat pilihan. Jadi songon nadi homol-homol, hanya mereka maunya tidak. Tuhan mau mengalihkan juga. Karena itu bagaimana mempertahankan kemurahan Allah, belas kasihan Allah, sola gratia Allah yang pada bangsa Yahudi dan pada kita sekarang, Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya kasih Allah, sola gratia Allah diperluas. Di sanalah kasih Allah yang sesungguhnya, bagaimana Allah mengasihi setiap orang, siapapun di tengah-tengah kehidupan kita. Allah menawarkan tawaran anugerah keselamatan kepada setiap orang. Karena itu bagaimana supaya bersyukur, seperti lagu yang luar biasa itu Bapak Ibu, hanya oleh karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah lah kita dimampukan bersyukur di dalam kehidupan kita atas keterpilihan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat Tuhan. Pemilihan tidak bersumber dari latar belakang kita atau bersumber dari bagaimana keberadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang pasti saya, saudara, adalah alamat anugerah keselamatan Allah. Tidak seorang pun tidak terselamatkan oleh anugerah yang ditawarkan secara cuma-cuma, tetapi tidak murahan. Bapak Ibu, apakah kita mau mendapatkan karya keselamatan itu? Apakah saudaraku mau menerima sebagai umat pilihan Tuhan? Kita tetap percaya oleh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan tidak pernah dicabut, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kasih karunia Tuhan. Karena itu Paulus menegaskan bagi kita sebagai orang Kristen bagaimana menghormati sebagai bangsa Yahudi juga, bagaimana kita sebagai alamat kasih karunia Allah itu di luar Yahudi juga menerima kasih karunia keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, itu yang terpenting bagi kita, bagaimana kehendak rencana Allah yang lebih besar. Artinya jangan menjadi cemburu atau merasa tertolak, karena Allah sekarang memperluas di setiap umatnya, bukan hanya kepada Yahudi tetapi di setiap bangsa, supaya mengucap syukur, supaya setiap mulut, lidah mengaku bahwa Yesuslah Juru Selamat yang telah memberikan anugerah, belas kasihan, kemurahan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tentunya semua bangsa bersyukur siapa yang menerima Kristus menjadi Juru Selamat. Kemurahan itulah, belas kasihan itulah, sola gratia yang telah Tuhan tawarkan secara cuma-cuma menjadi suatu rencana karya Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara, tentunya itu juga bagi kita sebagai bangsa Batak. Siapa kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga mengetuk pintu hati dari pemberita-pemberita Injil dari Eropa ke tanah Batak. Tetapi ada maksud Tuhan supaya kita orang-orang Batak yang di dalam keterkungkungan, di dalam kekelaman, di Hasipilimi-Guon, di Haholomon, kita supaya terberkati, supaya kita juga menerima belas kasihan Tuhan, supaya kita juga menerima kemurahan Tuhan, sola gratia Tuhan, sehingga Kristus dilahirkan di kita
orang-orang Batak, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat HKBP ke depannya. Kalau mungkin tidak datang Bapak Ibu berita Injil ke tanah Batak, mungkin kita tetap di dalam kesia-siaan, mungkin kita tetap di dalam keterkungkungan, mungkin kita tetap di dalam kegelapan. Tetapi terima kasih, kita ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa kita juga diperhitungkan oleh Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, beroleh belas kasihan, kemurahan Tuhan, sola gratia Tuhan, sehingga kita orang-orang Batak bisa diperhitungkan di negara ini, bisa juga kita go internasional. Bukankah itu karena kita menerima Kristus di dalam pemberitaan Injil, Bapak, Ibu, Saudara? Bukankah kita sudah beroleh kemurahan, kasih karunia dari Tuhan? Mula sorora barita nauli, mungkin kita tidak bisa mengecap dunia luar, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak sebagai yang diperhitungkan di bangsa dan negara kita. Mungkin kita sebagai orang Batak tidak ada apa-apanya, tetapi karena kita menerima Kristus itu, dilahirkan kembali di tanah Batak. Nanti mau lihat tema tadok tu sudah bangsa dong. Tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada non-Yahudi disebarluaskan, ditebarkan kembali kemurahan Allah, kebelas kasihan Allah kepada kita masing-masing. Karena itu bagaimana Bapak Ibu Saudara, anak kami yang kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan yang secara cuma-cuma tetapi tidak murahan, kita sudah beroleh keselamatan, kita sudah menerima Kristus. Bagaimana kita pertahankan untuk selama-lamanya, walaupun tantangan, walaupun kadang kita dipertentangkan dengan apa yang kita lihat realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagaimana belas kasihan Allah, kemurahan Allah, kita telah dipilih Bapak Ibu. Kamu remaja pemuda sudah dipilih menjadi umat pilihan. Apakah ketertantanganmu bisa engkau terima atau pertahankan yang telah menerima kasih karunia, belas kasihan, kemurahan, sola gratia Allah yang pada saat ini? Atau mungkin saya rugi menjadi orang Kristen, atau mungkin karena cepatnya perkembangan teknologi kita tidak merasakan lagi bahwa hidup kita ini adalah sola gratia, anugerah Allah, belas kasihan Tuhan, kemurahan Allah, basa-basa 20 tahun karena cepatnya derasnya perkembangan teknologi dan ilmu yang sekarang. Mungkin itu derasnya cepatnya perkembangan teknologi Bapak Ibu yang juga di Australia juga di Jerman, di Australia juga sudah banyak menjadi orang-orang yang ateis. Di Jerman masyarakatnya sudah 40% masyarakatnya, pemudanya yang ateis. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tidak merasakan bahwa hidup ini adalah sola gratia, anugerah, belas kasihan Tuhan, kemurahan Allah? Baunang alani tibuni teknologi, ala unang alani tibuni parbinotoan, sehingga kita menolak atau tidak merasakan bagaimana Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, terlebih untuk anak kami pemuda, pemudi saat ini, apakah kamu tidak merasakan bahwa saya bernapas sampai pada minggu hari ini? Bukankah itu kemurahan Allah? Bukankah itu kasih karunia Allah? Bukankah itu menjadi anugerah Allah bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih? Karena itu mari kita dengan mengucap syukur atas kemurahan Allah yang kita terima, terlebih sebagai jemaat Tuhan, sebagai bangsa Batak yang telah kita dipilih. Bapak Ibu menerima kemurahan itu, mari kita pertahankan pemilihan kita, bahwa kita adalah sudah menerima kemurahan Allah,
belas kasihan Allah, sola gratia yang dari Allah. Mari kita pertahankan bahwa Yesuslah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan.